Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk Birawa Anuraga itu sebenarnya sesantinya Kodam 5 Brawijaya Pak. Karena Oh, ya, Unmer itu ada di bawah pembina utamanya adalah Pangdam 5 Brawijaya. oh, Maka sesanti Birawa Anuraga ini kita ambil, kita ya, implementasikan. Nah, kita godok kalau di perguruan tinggi seperti apa. Maka setiap kali pembinaan, baik itu kepada tenaga pendidik, dosen, dan juga tenaga pendidikan kita ya. sampaikan. Dan saya kira kita lebih menekankan lagi, sesanti birawa anuraga, gagah perkasa tetapi rendah hati. Dengan kita sampaikan 6 pilar karakter itu, saya tambah lagi ini Pak, itu Hmm. dibingkai dalam keteladanan. Akan segera terbit. Majalah Bulanan, Kampus Indonesia, edisi pertama, November 2024. Liputan utama, 25 program studi kedokteran akreditasi unggul, alumni kebanggaan UI, IPB, dan sebagainya. Ada profil Unikom, perguruan tinggi swasta yang tumbuh dengan pesat. Kampus Indonesia mencatat prestasi pendidikan tinggi. Untuk informasi dan pemesanan, dapat dilakukan dengan menghubungi kontak yang ada di video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan dan mempromosikan perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia, terutama yang sudah mencapai prestasinya masing-masing. Menurut rencana wawancara ini Ya, selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami tayangkan, akan kami muat di dalam majalah Kampus Indonesia edisi Desember. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Lulu Sulistyo Budi, MP. Beliau adalah Rektor Universitas Merdeka Madiun. Apa kabar Pak Lulu? Alhamdulillah baik Bapak, Pak Bambang. Iya, Bapak gimana? Sehat iya, juga Bapak? sehat. Pak Lulu lahir di Saradan, Madiun, 1 Agustus 1968, menyelesaikan S1 Agronomi di Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun, kemudian S2 di Universitas Negeri Jember, dan S3 di Teknologi Industri Pertanian di IPB. Mengawali karir sebagai dosen di Unmer Madiun, pernah menjadi pembantu dekan Fakultas Pertanian, ketua LPPM, kemudian dekan Fakultas Pertanian, wakil rektor, dan menjadi rektor sampai saat ini. Nah, mungkin Pak Lulu bisa cerita perjalanan karir yang menurut saya sangat luar biasa. Mungkin ada hal yang menarik atau sangat berkesan. Silakan Pak Lulu. Nggih, terima kasih Pak Bambang. Sebenarnya sebuah proses yang wajar-wajar saja menurut saya. Tetapi semua ini memang butuh butuh apa ya? Butuh support yang kuat pada diri kita sendiri. Ya sebenarnya mohon maaf, saya ini juga kalau dibilang apa ya? eh, berusaha sendiri dan orang tua itu menjadi titik tolaknya karena ketika sudah tidak ada kesempatan untuk studi lanjut, tapi ketika itu saya memang kebetulan punya prestasi itu saja, ada prestasi yang saya genggam dari sejak di, di SD, SD kami itu
menjadi peserta Jambore Nasional terkecil waktu itu, tahun 81. Ketika masuk di SMP, kita kalahkan beberapa orang yang di SMP, kemudian bangkit prestasi itu ketika di SMP itu. Kemudian saya ini tidak punya kesempatan memilih, tapi tahu-tahu langsung digeret kakak saya, kamu ke pertanian saja. Wah, ternyata saya disekolahkan jauh dari rumah di tempat yang masih apa ya, masih desa, harus melewati jalur makadam. Selama 3 tahun saya tempuh di sana, tapi sekali lagi niat saya selalu ikhlas, Pak. Nih, Pak Bambang, selalu ikhlas lah. Ini sudah pilihan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya memilih jurusan salah pun, saya itu dimarah-marah sama kakak saya, tapi saya tetap jawab, ibu saya bilang, Le, semuanya itu sudah ditakdirkan. Ikuti saja. Mungkin itu jalan yang terbaik. Maka saya ikuti. Jurusan yang tidak cocok dengan kakak saya, ternyata membuahkan hasil. Nah, hasilnya bagus, lebih bagus maksud saya itu dibanding yang dibayangkan gitu. Ketika kami tidak bisa bayar SPP beberapa bulan, tapi karena sesuatu hal, akhirnya saya diberikan kesempatan mengajukan beasiswa super semar di saat itu. Yang membuat, Alhamdulillah, saya bisa selesaikan studi di SMK Pertanian, dan habis itu eh, saya terus terang saja, mohon maaf nih Pak Bang, sebenarnya saya akan mendukung kakak saya studi lanjut, kan kakak saya sedang S1 itu sudah beratnya ampun. Saya lihat orang tua itu sudah tidak bisa bergerak apa-apa, saya hanya bilang sama kakak, kakak lanjutkan studinya S1, saya bantu cari uang. Itu Pak Bambang. Tapi hari-harinya selama 3 bulan di rumah setelah lulus sampai pendaftaran mahasiswa baru berakhir, saya kan berkarya. Saya udah berkarya nih Pak Bambang. Waktu itu saya bikin mebel untuk memenuhi kebutuhan kakak saya. Nah, dan ibu dan bapak saya ini ternyata tidak bisa tidur. Setiap malam nggak bisa tidur mikirkan saya. Anak eman-eman kalau tidak dikuliahkan. Memang kebetulan saya juara satu sekolahan di Nganjuk itu, di SMT Pertanian Balenggebang itu. Nah, alhasil di tanggal 20 Agustus 1987, saya mendengarkan radio itu sambil bekerja karena saya bikin nukang. Ibu saya itu bilang sama saya ketika saya ada di dalam kolam, saya bikin kolam untuk beternak lele. Pikir saya tidak kuliah, tapi saya harus menghasilkan uang setiap bulannya dari kolam lele, dari apa itu bikin mebel, dan juga ternak bebek. Pikir saya kita cukup lah untuk membantu kakak saya. Nah, ternyata tidak. Ibu saya tanggal 20 Agustus itu bilang, Lea apa tidak ingin kuliah? Saya tidak menjawab. Saya ada di dalam kolam, saya tidak menjawab. Kalau kuliah tapi tidak punya uang, bagaimana saya harus bilang? Nah, pertanyaan yang ketiga, ibu saya, kalau kuliah, ayo nanti uangnya dicari bareng. Itulah Pak Bambang saya berangkat. Alhamdulillah, dasar yang kuat itulah membuat di kampus Unmer saya menorehkan hasil, terpilih sebagai mahasiswa berprestasi tingkat 1 di Jawa Timur. Nah, itu waktu itu Pak Guntur itu sebagai pembantu rektor tiganya. Pak Guntur waktu itu sebagai wakil rektor tiga di Unmer, saya dihadapkan sama Pak Ketua Yayasan sama Pak Rektor. Apa jawabnya? Kamu boleh nih. Pak Guntur bilang, Pak Ketua mau melapor. Mahasiswa kita ini dipanggil ke Jakarta untuk menghadiri Widya Mahasiswa Berprestasi juara 1 Pak Ketua. Apa jawabannya? Pendek, Pak Bambang itu. Kamu boleh ke Jakarta, tapi harus jadi dosen. Itu.
Makanya jadi dosen sampai sekarang, Pak Bambang. Itu, Pak Bang, Iya, iya, yang iya, iya. mendasari dasar yang kuat itu. Iya. Baik. Jadi Pak Lulu ini kan apa ya, hampir sepanjang karirnya, mulai dari mahasiswa itu berada di Unmer. Jadi Iya, betul, betul. mungkin bisa bercerita perkembangan Unmer dari waktu ke waktu sampai saat ini itu seperti apa? Ya, ya insya Allah bisa sedikit cerita lah. Karena Ya, saya sudah hampir di umur itu 37 tahun, Bapak. ya, Jadi 37 tahun saya datang pertama di Unmer dari sisi gedung baru ada sekitar 4-5 gedung waktu itu. Tapi gedung yang betul-betul minim seperti ada yang lantai duanya hanya satu, yang semuanya impres seperti impres bantuan pemerintah itu, tapi ya, bantuan dari pabrik gula, semuanya masih betul semak belukar waktu itu. Nah, tapi alhamdulillah dengan eh, pengurus yayasan dan lain sebagainya merangkak dibangunkan gedung berlantai 3. Itu pun statusnya waktu awal-awalnya masih status kita kan terdaftar. Nah, ya, semuanya bergerak tahun 2000 eh, 2000-an lah itu bergeser menjadi statusnya sudah diakui. Ini perkembangannya dari jumlah mahasiswa yang sedikit merangkak mencapai tertinggi kita jaya-jayanya sampai 2.500 itu pernah. Tapi sekarang kondisinya berbeda, banyak perguruan tinggi yang mengembangkan meningkatkan jumlah kuota, utama yang negeri-negeri ini meningkatkan kuota semua. Sementara masyarakat kita yang sadar akan kependidikan tingkat apa ini di perguruan tinggi ini rasa-rasanya prosesannya masih tetap belum ada perkembangan pergeseran. ya, Jadi akhirnya mahasiswa itu terbagi sekarang ini. ya, Satu contoh perhitungan kita, India itu dengan jumlah eh, perguruan tinggi 5.000, mahasiswanya mencapai 44 juta. Nah, hmm, Indonesia ini jumlah perguruan tingginya ya sekitar 4.000 lebih sedikit saja. ya, Ini mahasiswanya 9 juta. Ini mengindikasikan bahwa ya, Indonesia itu dari tahun ke tahun jumlahnya tetap. Sementara ya, perguruan tinggi negeri menambah kuota. Sehingga mau tidak mau perguruan tinggi swasta yang notabene itu berbeda dengan negeri, opininya begitu. ya, Padahal itu secara ya, eh, kualitas dari sisi akreditasi tidak semuanya selalu swasta itu kalah dengan perguruan tinggi negeri. ya, Dan insya Allah kita status kita kan baik sekali gitu. hmm, Itu Bapak. Jadi perkembangannya dari ya, tahun-tahun ya seperti tentu harus ada ya. peningkatan yang kita sampaikan. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi khusus. Terima kasih Jokowi Maruf Amin dan selamat bertugas Prabowo Gibran. Berisi pendapat dan testimoni mengenai pemerintahan Jokowi Maruf Amin dari berbagai tokoh, serta harapan untuk pemerintahan Prabowo Gibran dalam memimpin Indonesia ke depan. Untuk informasi dan pemesanan Majalah Politik Indonesia, dapat menghubungi nomor yang tertera dalam video. Pak Lulu kalau nggak salah ini sudah jabatan kedua ya untuk menjadi rektor. Oh, Nah, kemudian iya, dalam iya Pak, siap. dalam dalam posisi berjuang untuk menjadi unggul. Nah, apa saja yang sudah dilakukan untuk itu? Ya, di tahap pertama, di periode pertama, kita ini betul dihadapkan dengan kondisi sulit juga. Waktu itu adalah eh, harus ada regenerasi dosen. Karena di usianya umur yang 44 tahun ini, maka dosen-dosen senior ini sudah mulai mendekati masa pensiun. Nah, Ya, dengan masa pensiun itulah regenerasi harus kita bangun untuk bisa mendorong dari sisi kepangkatan jabatan fungsional akademik dosen kita ya, kita dorong, kita percepat, kita akselerasi
Jangan sampai terjadi stagnasi dan bahkan kita itu ketinggalan dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jadi dari sisi SDM harus kita tingkatkan. Ini yang paling utama. Yang kedua, kita memang mau merencanakan untuk periode kedua ini terkait dengan eh, ini apa ini kesesuaian kebutuhan untuk masyarakat. Jadi relevansi program studi, relevansi Hmm. program studi yang kita punya ini harus kita mungkin kita tambah atau mungkin kita akan mengurangi. Tetapi prinsip kita sudah pastikan akan menambah program studi yang relevan untuk kebutuhan masyarakat mendatang. Ini yang pertama. Yang kedua, di periode ini juga kita akan tingkatkan dari sisi kualitas dan kuantitas dosen. Alhamdulillah di awal jabatan kedua ini eh, saya kukuhkan dua profesor. Jadi tahun Ya. 2023 awal ini satu profesor dan di awal 2024 satu profesor. Dan kami berharap kita dorong, kita targetkan tahun 2025 akhir atau awal 2026 setidaknya ada dua profesor harus kita kukuhkan lagi untuk Ya. memperkuat status eh, unggul yang kita harapkan. Di Ya. samping kita dorong jabatan bersama dosen, ya, ini dari sisi kualitas dan kuantitas, dan juga kita akan siapkan, kita dorong ke koordinasi dengan baik dengan yayasan untuk meningkatkan sarana prasarana, khususnya menyangkut laboratorium, ya, laboratorium yang kita gunakan untuk proses pembelajaran mahasiswa kita yang kita punya. Itu Pak. Jadi ada dua, Ya. dan yang ketiga, kampus kita ini kita bikin menjadi kampus yang atraktif, Pak. Ya, Hmm. kampus atraktif itu intinya bagaimana mahasiswa itu tidak sekedar datang kuliah pulang, tetapi Hmm. bagaimana mereka bisa betah di kampus di mana ada tempat diskusi, mungkin beristirahat dan lain sebagainya. Ya, itu kampus kita itu sudah mulai bergerak membaik menjadi lebih baik. Ya. Artinya beberapa sarana prasarana telah kita selesaikan, yang kita berharap di tahun 2024 ini sudah mencapai hampir ya 80% lah. Jadi mahasiswa itu sekarang kita ciptakan, kita buat atmosfer akademis yang baik di lingkungan kampus. Jadi kalau kuliah, habis kuliah tidak pulang, tapi dia akan diskusi dengan teman-temannya, kita siapkan tempat-tempat yang nyaman. Itu kira. Jadi ada tiga Iya. strategi. Yang pertama Baik. menyangkut Iya. relevansi, kualitas, kuantitas, dan juga kampus atraktif. Itu Iya. Pak Bambang. Baik. Kok Pak Lulu kemudian bisa diceritakan mengenai student body-nya, artinya jumlah mahasiswa, program studi yang ada apa saja, mungkin juga apa proses belajar mengajarnya, sampai mungkin bisa diceritakan mengenai alumninya, Pak Lulu. Uh, Ya. Student body kita memang tidak banyak, Pak Bambang. Hanya sekitar Ya. 1.750-an. Ya. Tetapi kita secara konsisten ya, naik turun mahasiswa baru kita ada di standar yang kita harapkan. Kita itu tidak perlu memang banyak-banyak, tidak perlu mahasiswa Ya. banyak. Antara 350 sampai 400 itu target kita. Ya. Tetapi kita pilih yang betul-betul punya niatan yang baik di dalam mengikuti studi lanjut di Unmer. Nah, dari jumlah mahasiswa itu ya tentu eh, kita memang hanya punya 5 fakultas, Pak Wan. Jadi Ya. fakultas hukum, nah, fakultas ekonomi, fakultas ilmu sosial ilmu politik, fakultas pertanian, dan fakultas teknik. Nah, dari fakultas yang kita punya, itu kita punya 9 program studi, Pak. Jadi program Ya. studi ilmu hukum, program studi ekonomi manajemen, program studi ekonomi akuntansi,
program studi ilmu apa itu administrasi negara, program studi ilmu komunikasi, program studi agroteknologi, program studi teknik mesin, program studi teknik sipil, dan program diploma 3 manajemen informatika. Nah, proses pembelajaran ya sesuai dengan apa itu ketentuan dari Dikti, Ya. intinya bahwa kita tidak boleh kaku, harus mau hibrid silakan ya, tapi kalau bisa ya jangan daring terus, tapi hibrid kita hibrid Ya. 80-20 Pak. 80% Ya. kita offline, yang 20% bisa Hmm. online, itu hibrid. Dan proses pembelajaran kita mengikuti apa arahnya kementerian untuk meningkatkan model atau metode pembelajaran dengan apa itu eh, ini studi kasus dan juga Ya. berbasis proyek. Ini kita tingkatkan dalam rangka membentuk karakter, dalam rangka membentuk karakter dan juga ya setidaknya memberikan ruang kepada mahasiswa itu untuk berinovasi, berkreasi dari proses pembelajaran yang kita inginkan. Nah, alumni kita hingga hari ini eh, sudah mencapai 14.800 mahasiswa ya, sarjana yang sudah tersebar mestinya di seluruh Nusantara, dan alumni-alumni kita juga menyebar di kota-kota sekitar Madiun. Jadi para pejabat, nih, mohon maaf, di Madiun itu wali kotanya itu berturut-turut itu juga alumni Unmul semua ini berturut-turut. Nah, ya. Nah, itu yang dari sisi alumni. Dan peranan alumni dalam kegiatan kampus ini juga cukup besar, di samping sebagai mitra proses pembelajaran di kegiatan magang ataupun juga sebagai praktisi mengajar. Ini kita libatkan alumni-alumni, dan tentu saja ini akan memberikan eh, nilai tersendiri baik di sisi pembelajaran maupun di terbentuknya karakter mahasiswa kita. Itu ya alumni kita ini. Baik, Universitas Merdeka ada di Madiun, artinya bukan di ibu kota provinsi. Apa nilai lebih atau kekhasan yang membuat mahasiswa mau belajar di Madiun, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita Universitas Merdeka itu baik Universitas Merdeka Madiun maupun yang lain, kita kan ada beberapa Universitas Merdeka, Pak. Ada Ya, Merdeka Madiun, ada yang di Malang, ada di Surabaya. Tapi yang di Madiun ini kita tonjolkan bahwa alumni kita ini harus mengantongi karakter Birawanuraga, Pak. Itu hmm, ciri khas kita itu. ya, Karakter Birawa, Birawanuraga, Anuraga. ya, Ya, itu ya, kalau artinya itu gagah perkasa, rendah hati. Nah, itu ya, kita urai bahwa karakter Birawa Anuraga itu ada 6 pilar karakter, Pak. ya, Ada 6 pilar karakter. Yang pertama adalah karakter kepercayaan, artinya bahwa lulusan itu harus menjadi orang yang bisa dipercaya, dengan ya, pengertian bahwa orang dipercaya itu ya harus punya integritas yang tinggi, ya, kemudian juga jujur, kemudian mereka loyal dan tepat ya, janji. Nah, itu kalau udah begitu, insya Allah itu karakter kepercayaan ini akan menjadikan ya, orang alumni kita itu dimanapun tempatnya, dia akan mendapatkan tempat yang terbaik. Ketika bisa ya, dipercaya. Yang kedua, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu tentu dengan tujuan yang pasti, mereka punya kewajiban untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kemudian karakter yang ketiga itu adalah peduli atau punya empati hmm, yang tinggi di masyarakat. Diminta atau tidak diminta, kalau mereka harus melakukan, maka nilai keharusan harus dijalankan. Ada nilai keharusan, ada nilai harapan, juga ada nilai cita-cita, dan itu harus dipegang oleh dirinya. Kalau ingin baik, berbuatlah nilai cita-cita. Kalau ingin mendapatkan sesuatu yang nanti akhirnya bermanfaat bagi dirinya,
berbuatlah dengan nilai harapan. Kalau demi bangsa dan negara, maka nilai keharusan harus dijalankan. Itu adalah empatinya. Kemudian harus jadi pemimpin yang adil lah. Pemimpin yang Hmm. adil itu artinya ya sudah mereka harus bisa bertindak secara baik, berhati-hati dalam mengambil keputusan, tidak apa itu pilih kasih dan lain sebagainya. Ini harus kita tanamkan mulai dari dosennya, tentu akan berharap bisa sampai ke mahasiswanya. Dan ada lagi kewarganegaraan kita lahir UNMER itu 1 Oktober, Bapak. 1 Hmm. Oktober karena sebagai insan penghayat pengamal Ya. Pancasila. Oke. Nah, makanya Ya. Umar dilahirkan 1 Oktober ini sebagai insan penghayat pengamal dan pengaman Pancasila. Nah, disinilah. Dan karakter yang terakhir itu adalah rasa hormat. Jadi ketika kita tanamkan, kalian harus menjaga kehormatan diri sendiri, kehormatan keluarga, kehormatan lingkungan, dan juga kehormatan alma mater. Nah, karakter-karakter ini kita bangun, kita titipkan kepada dirinya, nah, bisa ketika lulus, maka itulah akan menjadi bekal yang paling penting. Mungkin termasuk, mohon maaf, saya mencoba memberikan ini karena saya coba lakukan Ya. bahwa karakter-karakter itu bagus semua. Nah, orang Ya. akan percaya bila mana kita itu mau melakukan semuanya itu dengan baik. Itu kira-kira Pak Bambang. Ya. Kita yang Baik. kita Ya. Akan segera terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi mengenai profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Mungkin bisa diceritakan sedikit asal dari apa ajaran Birawa Anuraga itu dan bagaimana cara apa Pak menginternalisasikannya? Apakah lewat mata kuliah atau ada pembekalan-pembekalan khusus seperti itu? ya, terima kasih Pak. Jadi untuk Birawa Anuraga itu sebenarnya sesantinya Kodam 5 Brawijaya Pak. Karena Oh, ya, Unmer itu ada di bawah pembina utamanya adalah Pangdam 5 Brawijaya. oh, Maka Sesanti Birawa Anuraga ini kita ambil, kita ya, implementasikan. Nah, kita godok kalau di perguruan tinggi seperti apa. Maka setiap kali pembinaan, baik itu kepada tenaga pendidik, dosen, dan juga tenaga pendidikan kita ya, sampaikan. Dan saya kira kita lebih menekankan lagi Sesanti Birawa Anuraga, gagah perkasa tetapi rendah hati. Dengan kita sampaikan 6 pilar karakter itu, saya tambah lagi ini Pak, itu hmm, dibingkai dalam keteladanan. Jadi kalau hmm, jadi dosen yang teladan, jadi dosen yang disiplin, jadi dosen yang rajin, jadi dosen yang ya, penuh inovasi. Nah, mahasiswa tinggal akan melihat gitu. Jadi caranya bagaimana menginternalisasikan? Ya dosennya kita ingatkan, kita sadarkan, dan juga di mahasiswa pun di setiap event kita sampaikan, di setiap aktivitas kita sampaikan. Bahkan di himne kita, Pak, himne Unmer ya, ini kan ada ini. Himne Unmer itu yang setiap aktivitas kegiatan kemahasiswaan pasti kita sandingkan dengan Indonesia Raya. Setiap hmm, aktivitas yang kita bangun, kita adakan di gedung ataupun di luar, ketika itu harus kegiatan resminya universitas, baik itu dosen mahasiswa, kita ya, sandingkan setelah Indonesia Raya pakai himnenya Unmer. Satria, ya, Birawa, Anuraga. Nah, itu kita sampaikan. Itu Pak Bang. ya. Baik, Nah, luar biasa. Ya. Maka terakhir Pak, apa sebenarnya yang jadi
mimpi-mimpi Unmer Madiun tadi. Kalau melihat di bawah binaan Kodam Brawijaya, kemudian lahir 1 Oktober itu dulu diperingati sebagai, atau mungkin sampai sekarang Hari Kesaktian Pancasila. Nah, Iya, ke depan betul. sebenarnya apa yang ingin menjadi target atau misi Unmer dalam mempersiapkan sumber daya manusia, terutama menuju Indonesia Emas 2045 ini? Iya, terima kasih, Pak. Sebenarnya kita jauh sebelum mendengar Indonesia 45, Indonesia Emas di Iya, tahun 45, kita sudah dari awal bahwa iya, Universitas Merdeka Madun didirikan dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Pak. iya, iya, Jadi kita mengejar kehidupan bangsa karena pada saat itu situasi dan kondisi masyarakat Madiun dan sekitarnya tidak mampu, harus studi lanjut di luar kota. Ini dasarnya. Dan kita yakin bahwa bangsa ini akan maju bila mana masyarakatnya itu punya pendidikan yang baik. Nah, baik dalam arti punya kemampuan intelektual di bidang ilmu, pengetahuan, sains yang dimiliki, dan juga harus punya karakter. Karakter dalam hal ini adalah punya rasa cinta tanah air. iya, Maka ketika punya ilmu, rasa cinta dan airnya tinggi, nah punya karakter yang baik, saya kira itu modal yang cukup untuk bisa iya, menjadikan kader-kader di tahun Indonesia iya, Emas. Selama kita pada koridor yang tetap, artinya koridor Bhirawaan Nuraga, kemudian kita support dengan inovasi-inovasi, karena kemajuan teknologi itu harus berkembang dari waktu ke waktu, harus kita ikuti. Dan alhamdulillah dosen-dosen kita ini yang kita support untuk bisa eh, melakukan riset yang kita danai dari dana internal, meskipun tidak besar jumlahnya. Nah, ini kita iya, masih butuh mencari support-support yang bisa memberi pendanaan yang lebih besar dari yang kita punya. Nah, itu iya, harapannya kita masih kita luluskan mereka-mereka yang punya iya, pengetahuan intelektual, tetapi sekali yang iya, paling penting harus beriman dan bertakwa. iya, Ini iya, kunci utamanya. Nah, itu, Pak. iya. Baik, paling akhir, Pak Lulu. Eh, ada rencana bahwa akreditasi unggul untuk institusi itu katanya akan berakhir pada akhir tahun 2024 ini. Artinya 2025 itu nanti nggak keluar lagi, kecuali nanti menteri baru punya kebijakan yang baru. Nah, pertanyaan saya, eh, kira-kira 2 bulan ini mencapai nggak untuk Unmer mencapai akreditasi unggul? Ya, bukan begitu. Aturannya yang ada, Ya, Permen iya, Permen 53 2024 itu iya, untuk iya, perguruan tinggi yang institusi yang belum iya. terakreditasi wajib terakreditasi. Kalau Hmm. tidak terakreditasi sampai akhir 2024, dia harus merger. Nah, Ya, Permen 53 itu yang boleh unggul kalau akreditasi untuk institusi terakreditasi dan tidak terakreditasi. ya, Jadi kita sudah terakreditasi sejak tahun 2015, Pak. Kita ya, ya, terakreditasi, cuman 2015 itu C. Tapi tahun ya, 2017 kita naik menjadi B. Nah, ya, kemarin perpanjangan tahun 2023 kita masih B, masih baik. Kok unggulnya belum? Karena apa? Karena dari sisi SDM kita masih perlu dorong. Nah, Permen 53 itu mengisyaratkan kepada program studi. Akhir ya, program studi nanti akan ada tiga. Yang satu itu tidak ya, terakreditasi, yang satu baik sekali, atau terakreditasi, yang satunya unggul. Nah, kita posisi ada di baik sekali di terakreditasi. Kita ya, berharap kita bisa ke unggul, gitu loh. Yang ya. unggul itu adalah akreditasi prodi. Nah, kita akan Ah, betul. dorong secara bertahap, ya.
Ya. prodi-prodi yang insya Allah tahun depan kita sudah ada 2 prodi yang harus keunggul. Ya. Nanti tahun 2007 naik lagi ada 3 lagi prodi. Setidak-tidaknya 2027 itu sudah sekitar Ya. 45-50% itu unggul gitu loh Ya. harapannya. Nah, kita Baik. dorong apa? Jumlah syarat perlunya adalah dosen berkualifikasi doktor. Kemudian dosen dengan jabatan fungsional akademik, guru besar, lektor kepala, lektor harus mencapai 90%. Kita sudah tahu semua. Tinggal Ya. dorong, Ya. tinggal dorong gitu. Insya Allah begitu. Ya. Dan kami Baik. Ya. informasikan, ya Ya. posisi kita itu sebenarnya kalau dengan perguruan tinggi, ada beberapa perguruan tinggi yang kita kalahkan posisinya sebenarnya. Ya. Meskipun kita ada di daerah. Itu Pak Babang. Baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Nggih, Lulu Sulistyo Budi MP, Rektor nggih, Universitas Merdeka Madiun. nggih. Mudah-mudahan walaupun ada di Madiun, tapi prestasinya tidak kalah dengan Nggih, insya perguruan Allah, tinggi yang ada di insya Allah kota-kota lebih besar. besar. Nggih, Sekali insya Allah, lagi, insya Allah. selamat berjuang, mudah-mudahan sukses. Terima Siap, kasih. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Bang. Terima kasih. Telah terbit Majalah Politik Indonesia, edisi Oktober tahun 2024. Berisikan reportase, opini, hingga pembahasan yang aktual mengenai kondisi politik yang terjadi di Indonesia. Ada juga informasi-informasi tentang politik terkini yang disajikan secara lengkap dalam Majalah Politik Indonesia. Untuk informasi dan pemesanan, bisa dilakukan dengan menghubungi kontak yang tertera pada video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi